warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Teresia Septiani Senenggolan dari kelas M02. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi praktikum pengkajian stok kedua tentang model pertumbuhan fond bertalan V. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit membahas tentang apa sih itu model pertumbuhan fond bertalan V. Jadi, model pertumbuhan fond bertalan V merupakan model pertumbuhan panjang yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ikan dari panjang minimum hingga panjang maksimumnya. Nah, berikut merupakan contoh pembahasan tentang model pertumbuhan fond bertalan V, di mana data di sini ada 30 data. Data ini disediakan oleh Asisten Pengkajian Stok 2021. Untuk T-nya di sini merupakan waktu ataupun umur ikan yang dalam satuannya yaitu bulan, sedangkan LT di sini merupakan panjang ikan tersebut dalam satuan cm. Di sini untuk pemisalannya LT sebagai X dan Y sebagai LT plus 1. Jadi di saat ikan tersebut berumur 1 bulan, maka panjang dari ikan tersebut yaitu berkisar 2,41 cm. Begitu juga saat ikan berumur 2 bulan, maka panjangnya berkisar 4,27. Begitu seterusnya sampai data ke-30. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama, mencari nilai dari K, L infinity, dan T0. Yang kedua, membuat model persamaan pertumbuhan fond bertalan V. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan dari hasil tersebut. Nah, sebelum mencari nilai K, L infinity, dan T0, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu membuat tabel regresinya. Nah, untuk membuat tabel regresinya yaitu dari menu data, di sini, kemudian pilih analisis data. Mungkin di laptop teman-teman data analisisnya tidak tersedia, itu bisa diinstal kembali dengan searching di YouTube. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan klik data analisis. Kemudian akan muncul jendela seperti berikut. Dan di sini kita tinggal memilih yang bagian regresi. Klik OK dan akan tampak seperti ini. Nah, untuk input Y-ring-nya ini diisi data LT plus 1 di sini. Cara mengisinya yaitu dengan klik bagian ini. Kemudian blok sampai ke bawah. Sampai di sini saja. Kemudian klik yang ini. Begitu juga dengan bagian X. Klik yang ini. Blok dari atas sampai bawah. Sampai di sini karena data yang dipakai sampai di sini. Klik ini juga. Dan pilih output rank. Nah, ini merupakan tempat penentuan dari tabel regresi yang teman-teman buat. Misalnya, saya buat di sini. Kemudian kembali lagi ke sini dan klik OK. Nah, untuk tabel regresinya sudah tampak seperti ini. Sangat mudah, bukan? Baiklah, saya lanjut, di mana intercept di sini sebagai nilai A dan X variabel 1 sebagai nilai B. Untuk mencari nilai K dengan rumus min ln kali B, sama dengan ln dikali 0,08 dari sini, maka hasilnya yaitu 0,12. Nah, untuk mencari L infinity dengan rumus A per 1 min B, sama dengan 2,14 per 1 dikurang 0,08, maka yang didapatkan dari L infinity yaitu 18,28. Nah, untuk mengetahui nilai dari log min T0-nya yaitu dengan rumus minus 0,3922 dikurang 0,2752 dikali logaritma L infinity dikurang 1,038 dikali logaritma K. Di mana hasil dari log min T0-nya yaitu 0,19896. Nah, untuk mengetahui nilai dari min T0-nya yaitu dengan rumus 10 pangkat minus 0,19896 dari nilai logaritma min T0 di atas. Maka didapatkan nilai dari min T0 sama dengan 1,58. Untuk data outputnya yaitu A sama dengan 2,14, B sama dengan 0,88, sehingga K sama dengan 0,12, L infinity sama dengan 18,28, logaritma min T0 sama dengan 0,19896, min T0 sama dengan 1,58, dan T0-nya sama dengan minus 1,58. Di mana nilai di sini merupakan hasil dari perhitungan di samping. Dengan demikian, model fond bertalan V untuk data tersebut yaitu dengan persamaan LT sama dengan L infinity dikali 1 kurang E pangkat minus K dikali T kurang T0 sama dengan 18,28 dikali 1 dikurang E pangkat minus 0,12 dikali T ditambah 1,58. Nah, berikut merupakan scatter plot dari panjang dan umur ikan dari ke-30 data yang dilakukan tadi. Untuk pembuatan scatter plotnya yaitu dengan blok pada bagian
waktu, dan juga panjang ikan. Sampai ke bawah. Kemudian ke menu insert dan pilih scatter yang ini. Nah, hasilnya juga tampak seperti berikut, seperti yang saya lakukan tadi. Jangan lupa memberi label di sini untuk memperjelas dari pembahasan yang telah dibahas. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa hubungan antara laju pertumbuhan ikan dengan umur ikan akan membentuk kurva sigmoid, yang berarti pertumbuhan ikan tidak sama selama rentang hidupnya. Ikan yang berusia muda, pertumbuhannya lebih cepat daripada ikan yang berusia tua. Panjang ikan secara teoritis ketika berumur 1-25 bulan, pertumbuhannya akan lebih signifikan dibandingkan ikan yang lebih dari umur 25 bulan yang lebih melambat. Kecepatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dari nilai koefisien pertumbuhannya. Di mana ikan dengan nilai K tinggi, maka waktu ikan untuk mencapai panjang asimptotnya semakin cepat. Akan tetapi, umurnya akan semakin pendek. Ikan mencapai ukuran panjang asimptot ketika berusia 30 bulan. Penambahan panjang ikan setelah mencapai ukuran maksimalnya cenderung lambat ataupun konstan. Ikan harus segera ditangkap ketika hampir mendekati panjang infinitifnya. Hal ini dikarenakan ikan yang sudah mencapai ukuran maksimal, panjang dan beratnya tidak lagi bertambah. Sehingga apabila dibiarkan hidup dan tidak dilakukan penangkapan, akan mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan yang ukurannya dan umurnya lebih muda. Sekian pembahasan tentang model pertumbuhan fond bertalanki yang saya buat. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Apabila ada saran dan kritik, dengan senang hati saya terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.